Perkenalan singkat dari saya, nama saya Placidius Antimos Mayolus. Orang biasa panggil Pak Dius. Asal saya dari NTT, Flores, tepatnya Kabupaten Ngada. Sekarang saya kerja di perusahaan USTP Group. USTP Group itu ada 5 PT, salah satunya yang saya kerja sekarang PT SBE Sungai Bila. Persen dari biaya operasional di kebun. Kalau di perusahaan ya, kalau di kebun masyarakat biasanya pupuknya agak dihemat-hemat itu. Karena kalau hematnya pupuk, jadinya hasilnya juga kurang. Jadi berbanding lurus dia. Kalau kita nggak pupuk pohonnya, hasilnya juga kurang. Nah, perusahaan mau optimalkan semua pohonnya itu harus banyak. Jadi mereka jor-joran pupuk itu. Dan kita lihat jelas perbedaannya. Kalau yang dipupuk pasti hijau-hijau, buahnya besar dan pohonnya besar-besar. Kalau yang dari pupuk pasti daunnya kering-kering, buahnya juga pasti ya besar juga, tapi sekali kadang banyaknya putih-putih. Jadi materi pemupukan ini memang wow. Diminta untuk bahwa materi pemupukan itu harusnya menjadi sesuatu titik utama di perkebunan. Sebelum kita mulai, sudah dibagi lembaran. Yang paling tebal itulah materinya. Kalau ada yang tipis, ini rekomendasi perusahaan paling tipis ini. Rekomendasi perusahaan untuk bibitan dan tanaman yang belum hasil, belum ada buahnya, setelah ditanam di lapangan, setelah ditanam. Itu ada direkomendasikan. Kalau kita mau belajar pemupukan khusus tentang kelapa sawit, kita juga harus tahu tentang posturnya kelapa sawit ini. Tapi sudah tahu semua pasti kan? Di awal saya bilang bahwa pemupukan itu 60% biaya dari total operasional kalau di perusahaan. Karena perusahaan total biaya perawatan sama pemupukan klinik dan lain-lain itu 60%, berarti lebih dari 50% biaya pupuk. Artinya dari beli pupuk, transport pupuk, akta orang suruh orang pupuk, itu semuanya itu 60% biayanya. Jadi besar ini ya, besar biaya pupuk ini. Jadi pemupukan pada dasarnya di tanah yang kita tanam itu sebenarnya sudah tersedia pupuk alami di tanah itu, sudah ada unsur hara. Tetapi ternyata masih kurang. Nah, kurangnya itulah yang kita kasih suplai, kasih tambahan dengan bahan lain yang disebut pupuk. Bisa pupuk organik, bisa pupuk anorganik. Pupuk organik itu apa kira-kira? Yang organik kayak kandang, ya benar. Terus kayak serbuk ketan itu Benar. tapi ada campuran lainnya. Ya. Karena pemupukan kita semakin luas arealnya, semakin bagus. Jadi kalau takaran pupuk kita pakai ini agak susah nih. Ini kemungkinan besar numpuk ini. Yang bagus itu pakai piring, Bu ya. Pakai piring makan ini. Biar dia cepat membuangnya. Jadi kita bisa pakai sapu atau pakai sarung tangan. Ini kalau piring, dia kan cuma segini aja, nggak ke atas. Menyebar begini, mutar. Lebih banyak yang di atas pelepah ini nggak apa-apa nih. Oh, ini boleh Pak? Boleh nih. Kalau pohonnya sudah salam-salaman pelepahnya. Kalau kami dulu pakai cepu sabun wing itu, kan yang besar itu pas 1 kilo. Ya. Bisa pakai. Takarannya. Bisa juga, tapi itu tadi saya bilang kalau kita gini-gininya lebih susah karena kita harus menyebar dikit-dikit begini nih. Oh, gitu. Dari sini sedikit sampai sini. Kalau pakai wing mau nggak mau kita langsung sekali tet gitu, pasti dia numpuk. Kadang lempar gitu. Numpuk dia kan, cuma satu baris aja di sini. Nah, kalau kita yang bagus itu begini, ya pupuk ini kita beli mahal-mahal.
Kalau kita cuma cakai satu baris segini, akar di sini aja yang bisa makan pupuk itu. Di sini juga bisa, tapi akar di sini kurang aktif. Kalau kita gali agak dalam dulu baru ada. Kalau di sini kita gali sedikit langsung ada karena ada bahan organik. Iya. Ini dia langsung cepat ini. Percaya saja di sini ada akarnya kalau ada organik. Tetapi kalau bersih begini ya bagus. Tadi cuma bahayanya cepat tercuci. Tapi kalau sudah ada di sini palang, ada halang air biar nggak ke sana, di situ ada halangannya. Ini bagus ini. Nah. Bisa juga di sini sebagian. Tapi lebih banyak yang di situ. Ya. Nah, 1,5 meter lah sini sampai ke sana, di sana pun begitu balasnya. Di sini ada, di sana ada. Ya, untuk aplikasi pupuk. Jadi ini juga ada bahan kimianya. Kalau lama-lama begini tangan kita bisa lepuh ini. Pakai sapu atau pakai sarung tangan. Bisa pakai. Jangan langsung nanti cuma satu baris saja di sini. Habis pupuknya 1 kilo misalnya kan. Kalau dosis 2 kilo berarti 1 kilo di sini, 1 kilo di sana. Habis cuma sebaris. Coba kita agak melebar. Semakin luas permukaan tanah yang kena pupuk, berarti semakin banyak akar yang menyerap pupuk. Kita anggap aja ini satu pohon ini 1 RT. Iya. Ya. Kita udah satu pohon 1 RT. Udah dibagi nih 1 RT 10 kilo. Tapi dikasih cuma 2 kakak. Nah, 1 kakaknya di sini, 1 kakaknya di sana. Padahal 1 RT, kalau 1 RT harusnya semuanya dong. Dapat semua, misalnya 10 kakak 1 RT. Ya 10 kakak dibagi dikit-dikit. Nah, ini satu pohon akarnya banyak. Semua akar itu kalau bisa dikasih pupuk, biar semua akar bekerja, semua akar makan, biar cepat terserap. Kalau begini, kalaupun dia tercuci, itu lebih sedikit, karena akar sudah banyak menyerap ini. Nah, tapi kalau cuma satu tumpuk, pas airnya lewat, apalagi kalau tumpuknya pas di jalan sana, air pasti ngalir ke sana, habis itu udah, dibawa air ke sana. Usahakan di dekat rumpukan ini. Ini kalau air hujan turun, ya pasti di sini nyangkut dia. Di situ juga. Itu cara pupuk ya. Pupuk ini mahal. Kasih ke tempat yang bagus. Ini tepat sasaran di sini. Jangan terlalu dekat ke situ. Di situ hanya untuk pupuk. Pupuk apa? Pupuk mikro. Borat sama CU. Semakin luas permukaan tanah yang kena pupuk, semakin bagus. Nah, jadi kalau pupuk 1 kilo berarti dibagi 2, setengah di sini, setengah di sana, disebar merata. Ini ada akar semua nih, sampai pelepah terluar itu ada akar di sana. Yang dari sana ada akar sampai sini. Berarti kita pupuk di sini sudah bisa untuk pokok sana, pokok sini juga bisa. Kalau pohon sawitnya sudah setinggi ini atau daunnya sudah salam-salaman. Kalau pokok yang masih kecil begitu, yang belum salaman, itu ya di bawah daun. Kalau pokoknya masih lebih kecil lagi, ya di bawah daun juga, makin kecil berarti luasannya. Gitu ya. Dan semakin kecil luasannya, otomatis dosis pupuknya juga agak kurang. Jadi TBM dosisnya lebih sedikit, cuma dia harus lebih sering. Mungkin setahun bisa 4 kali, tapi dikit-dikit. Karena jangkauan akarnya masih kecil. Gitu. Oke, bisa ya, paham aplikasi pupuk ya? Paham. Nah. Takarannya biar lebih cepat daripada ini, kalau dihambur-hambur gini agak susah, pakai piring. Piring makan. Iya, anjur saya pakai piring makan. Jadi kalau mau dibegini pun cepat itu, cepat habisnya. Jadi muter lah Pak. Ya. Ini di sana. Jadi kalau di lahan ingat, semakin luas tanah yang kena pupuk, semakin bagus. Kalau ini 1 kilo, jangan cuma disebar gitu. Salah. Ya, nggak maksimal akar menangkap unsur hara itu, nggak maksimal. Kalau bintik-bintik tadi apa? Bukan P tadi. Bintik-bintik itu apa? Bintik-bintik K. Sama MG kalau dia orange merata. Orange merata, kayaknya bisa rendahan itu. Orange merata itu. Orange merata itu MG, harus berlomit. Yang urea itu pucat. Dari atas sampai ke bawah pucat, itu N. Ada lihat boron saya di sini nih. Ada. Yang itu, yang pelepahnya daun-daunnya ke bawah gitu, itu kan?
Itu boron. Yang patah-patah itu ya. Ya, Yang lidinya patah-patah, lidinya patah itu, daunnya terbelah-terbelah gitu langsung ke bawah gitu. Ah, itu boron, borat tuh. borat. Ada juga yang dia keriput, borat. Kalau itu Cu. Yang ini satu ini. Cu. Ya. Dia daunnya itu pucuknya itu mau sampai kapanpun kalau enggak dikasih Cu dia tetap begitu. Tapi kalau dikasih Cu langsung dia mekar lagi. Jadi kalau kita lihat sepintas udah bisa tahu ya, ini kayaknya kurang apa ini. Jadi kalau dia udah hijau kayak gini tapi masih ada kuning dikit-dikit berarti banyakin K atau MOP kalau pupuk tunggal. Mop yang warna merah. Dan walaupun tidak kelihatan kekurangan ini, jangan nggak pupuk. Pupuk terus. Tetap pupuk tapi dengan dosis ya minimal adalah 1 kilo gitu. Atau 4 kilo setahun. Nah, per pokok. Tapi kalau dia sudah yang kayak tadi sudah kayak gini, ini minimal 5,5 ini atau 5 minimal lah. Kalau bisa 6. Nah, setahun dulu. Jangan berharap setelah pupuk ini kalian Bisa panen. langsung panen banyak ya, jangan. Dia pelan ke depannya. Ya. Anak pasir lah. Ya. Ciri-ciri P itu juga ini, pelepahnya kecil sekali. Itu kurang P juga itu. Ah, pelepahnya yang kecil itu kurang P. Enggak besar dia kayak gini-gini. Yang penting akses panennya. Enak. Pasar tikulnya bisa dilewatin, sama piringannya tidak boleh menghalangi berondol. Tapi kalau yang sini ini nggak perlu disemprot. Nggak masalah. Kalau tumbuh rumput yang kayak gini-gini, kecuali anak kayu yang kentosan ini harus ini. Ini kayu ini. Kalau ini berkayu ini nggak boleh nih. Kalau yang ini Pak, ini katanya di PTD kena zat asam ini juga ini bisa pengaruh. Ya, Hujan lah. zat ada zat asamnya di situ. Ini. Itu dicabut aja tapi lebih bagus daripada didongkel. disemprot. Didongkel. Ini namanya pakis yang bermanfaat. Kalau kami biasanya jalan di blok, itu ambil di bawah-bawah pelepah begini kami sisipin. Ternak namanya. Hah? Ternak. Tanam. Ini pakis yang bermanfaat. Sudah diteliti bisa menambah 15% produksi. Dengan catatan yang disemprot cuma jalan angkong sama piringannya. Jadi rumput-rumput atau pakis-pakis yang di sini nih banyak fungsinya. Yang pertama mengurangi erosi, menjaga kelembapan tanah, menyimpan air. Jadi kalaupun kemarau di sini airnya bisa lebih ada gitu. Jadi di atas ini dipupuk pun nggak apa-apa. Kalau misalnya sudah tumbuh pakis begini, jangan takut. Pupuk aja di atasnya, pasti akar sawit banyak dari bawah itu. Karena di sini lembab. Nah, pas banyak akar sawit dikasih pupuk, ya akar itu yang cepat ambil duluan. Karena sebenarnya pokok sawit ini rakus akan unsur hara. Kalau dia ini kalah, setelah dikasih pupuk ini, pakis ini kalah dia. Jangan takut pupuk mau dimakan sama pakis, enggak. Kalah dia. Karena dia ada air sedikit pun udah hidup. Jadi kalau bisa, selain menghemat biaya untuk semprot, biar nggak usah semprot semua, mulai ke depan, ini kan sudah terlanjur jadi lumut-lumut nih. Kalaupun ada rumput lagi, cukup yang di piringan ini saja, sama yang di pasar tikul. Sudah diteliti 15% produksi meningkat. Kalau ini semua ini penuh dengan pakis begini. Betul. Ya, kalau ini dikasih jangkos lagi, mungkin lebih jos lagi produksinya, tambahannya kan gitu. Entah 30 ton ke per hektarnya ini kasih jangkosnya, ya lumayan produksi katanya. Kalau saya sih kalau melihat ini udah bagus sebenarnya. Tinggal pupuknya yang mungkin masih belum Kalau cukup. Pak Deka bisa datangkan tangkos, kurangin pupuknya. Terutama pupuk K. Di tangkos itu paling banyak K-nya. Sudah diteliti. Ureanya ada tapi dikit, tapi yang paling banyak K. Kalau sudah ada pupuk tangkos, Bapak cuma tambah urea sama P. Nah, caranya tebar di atas tangkos. Tunggu tangkosnya sekitar 3 bulan dulu setelah aplikasi. Biar dia agak lapuk, akarnya sudah menuju ke tangkos, baru kasih di atas. Ya, pupuk di atas ini. Dan kalau begini posisinya, usulan saya tangkos itu bukan aplikasi di sana lagi. Karena di situ sudah ada pelepah. Tapi aplikasi tangkos ini di samping jalan angkong. Di sini untuk menutupi
jalannya air. Air. Nah, di sini juga ada akar di bawah ini. Kalau kita kasih tangkos, akarnya naik. Lebih cepat dia. Kita kasih pupuk pun kalau sudah ada tangkosnya boleh kasih pupuk di sini di atas. Ke sana tambahkan. Jadi kalau ada bahan organik di sini, semakin luas permukaan kita untuk bisa tebar pupuk. Tapi kalau nggak ada tangkos, mending jangan daripada di bawah air. Pelepah ini salah satu bahan organik dan itu adalah pupuk alami yang dihasilkan oleh tanaman itu sendiri. Setiap tanaman itu, tanaman hutan lah misalnya, itu dia menghasilkan pupuk sendiri. Dari mana? Dari daun, melapuk, jadi tanah, menjadi humus untuk pohon itu. Jadi kalau ada nanti, maksud saya kalau ada yang sudah panen, pelepahnya disusun rapi. Itu selain enak mau panennya, enak pemandangannya, tapi ada tujuannya. Itu ada mengandung bahan organik yang suatu saat lapuk dan lapuknya itu banyak, akar mau ke situ. Kita sudah coba tadi di situ, akar putihnya banyak di bawah pelepah itu. Nah, kalau pelepahnya berserakan, kemungkinan dia untuk menjadi tanah itu kecil karena kering. Kalau ini kan yang bawahnya lembab, atasnya ditutup, bawahnya lembab, lama-lama dia jadi tanah. Pada saat panen dodos, pelepahnya disonggo, ya. Tahu songgo kan? Tahu semua ya? Dijaga songgonya. Karena tadi dapurnya pohon adalah di daun. Nah, kalau daunnya kita, kalau daun pelepahnya kita kasih turun semua, dia songgo satu bahkan nggak ada songgo, itu dapurnya makin kecil. Nah, semua pohon yang belum ada buahnya jangan sampai sesekali dipotong pelepahnya. Ya, harapan kita nggak boleh kering kayak gitu. Ini kayaknya karena kena semprot ini saya yakin. Harapannya semua daun itu bagus, tapi intinya pokoknya yang masih belum ada buah jangan sampai dipotong pelepahnya, mau potong ujungnya kah, mau potong semuanya kah, jangan. Ya, karena itu tadi itu adalah dapurnya tanaman. Semakin banyak pelepah yang dipertahankan, percaya saja pasti BJR-nya atau buahnya lebih besar dibanding yang kita pruning habis. Ya. Kalau kita pohonnya masih kecil, kita pruning habis pelepahnya, pasti pohonnya kecil. Nah, makanya kalaupun buah-buah pertama biasanya agak dicuri-curi tuh. Pelepahnya dipertahankan, kecuali pelepah kering. Itu memang sudah kering, tapi harusnya jangan dipotong dulu. Ya, jadi jaga pelepahnya ya. Yang di dodosan, jaga pelepah minimal songgo 2 lah. Itu minimal. Artinya ada 2 pelepah di bawah buah. Nah, 2 pelepah. Ini nggak ada buah, nggak ada buah, di atasnya buah. Gitu. Jadi dicongkel dia panen. Kalau panen itu berarti turunkan 1 pelepah, baru congkel buah di atasnya. Jadi jadinya songgo 2 lagi di atasnya, gitu kan? Nah, kalau di egrek mau nggak mau kita ambil karena nggak bisa. Kalau bisa curi lebih bagus, tapi pertahankan songgonya jangan terlalu gondrong. Kalau sudah begini, semakin ada pelepahnya lebih bagus. Cuma diakses panennya yang susah. Tetapi walaupun songgo 1 dia, kalau pelepahnya sudah kering, itu kalau bisa diturunkan. Karena pelepah kering itu dia lebih cepat penguapan air, apalagi di musim kemarau. Nah, jadi pelepah yang kering itu dia menguap itu, air dari situ menguap. Nah, kalau musim hujan masih nggak apa-apa. Kalau pas sudah musim kering atau musim kemarau, dipruning saja yang kering-kering. Tapi kalau dia masih hijau, dipertahankan itu lebih bagus. Jalan aja keliling nanti ya. Ya. Ada orang di sini. Terus keliling. Ada orang di sini. Sini juga ya? Ya, keliling. Keliling. Kelihatan ketepungannya ini. Ya, mutar sini, nanti mutar terus sini. Biar kelihatan ada pupuk, ada pupuk. Mantap. Terima kasih. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Iya, walaupun siang tapi kita semangatnya pagi. Oke.
syukur kepada Tuhan ya, kita sudah melaksanakan kegiatan ini dari awal perencanaan dan sudah terlaksana sampai pada akhirnya sebentar lagi kita mau pulang. Ini semua karena rahmat dan kehendak Tuhan yang terjadi ya, kita patut mengucap syukur kepadanya. Karena itu juga kita boleh dipertemukan di sini. Ya, saya bisa lihat wajah-wajah Bapak Ibu sekalian. Ternyata kita bisa jumpa. Bayangkan kalau nggak ada kegiatan ini, mungkin Pak Deka dengan Pak siapa namanya? Pak Okto mungkin bisa nggak ketemu juga kan? Atau sempat ketemu sebelumnya? Satu kampung, Pak. Oh, satu kampung. Oh ya, contoh lah. Atau dengan siapapun itu. Nah, saya ini yang nggak pernah jumpa nih. Pada akhirnya hari ini rupanya kita berjumpa. Ini suatu yang sangat bagus lah. Apalagi perjumpaan kita hari ini mengenai pemupukan. Pemupukan itu penting. Selain penting, karena itu penting, biayanya mahal. Karena itu mahal, harus benar-benar. Benar-benar bagaimana? Tadi sudah disampaikan harus tepat. Tepat jenisnya. Ini rupanya kurang Mg, tapi dikasihnya N. Rupanya kurang dolomit, tapi dikasih N urea. Akhirnya ureanya nggak termakan sama akar, karena ini masih asam tanahnya. Makanya dengan adanya sedikit pembelajaran hari ini, harapannya ini manfaatnya harusnya besar ini. Karena jangan tidak asal-asal lagi kita setelah ini. Lihat dulu kondisinya. Oh, ini rendahan, ini kuning. Dolomit dulu saya. Jangan langsung NPK. Setelah dolomit baru boleh NPK. Karena setelah dolomit posisi tanahnya nggak asam lagi, udah netral. Kalau udah netral dikasih NPK langsung dimakan sama akar. Kalau dia masih asam dikasih makan nggak akan makan. Gitu. Ada lagi ilmu-ilmu lain yang tadi sudah disampaikan. Harapan saya itu dapat ditangkap, dan kalau pada saat aplikasi ingat, pupuk yang kita beli pakai uang, kasihnya benar-benar, jangan asal dibuang. Benarnya bagaimana? Sudah kita praktekkan tadi. Percaya itu pasti sudah tepat. Ya, dasarnya jelas. Kita kasih menyebar, kenapa? Karena di mana-mana ada akar. Kenapa kasih di sini? Karena di bawahnya ini akar semua, dan akar itulah yang mengambil sari makanan untuk si pohon. Gitu, ya. Saya harap kalau yang masih rencana mau beli segera terbeli, dan yang sudah punya dirawat bagus Pak Deka ini, supaya produksinya bisa lebih meningkat lagi ya, sambil kita doa tapi bekerja juga sekalian jalan. Katanya ora etlah bora, berdoa sambil bekerja. Oke, mungkin itu dari saya. Lain kesempatan kalau boleh diperkenankan lagi, siapa tahu saya dipanggil lagi, tidak di sini atau dimanapun, atau di sini lagi ya, kita jumpa lagi. Kalaupun tidak dalam kegiatan CU Romong Kecubung, kita jumpa di luar sana, ya saling menyapa satu sama lain. Itu saja. Semoga pertemuan kita ini menjadi bermanfaat dan bisa pulang ke tempat masing-masing dengan selamat. Selamat siang, semangat pagi. Semangat, semangat, semangat. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, karena saya telah diundang oleh CU Romong Kecubung untuk membagi sedikit ilmu tentang pemupukan kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah anggota Romong Kecubung. Masih banyak ilmu-ilmu yang lain tentang pertanian, terutama perkebunan kelapa sawit. Semoga dengan adanya pelatihan-pelatihan seperti ini, ke depan bisa diadakan lagi pelatihan-pelatihan dalam hal perawatan atau yang lainnya. Namun yang kita buat kali ini adalah tentang pemupukan, dan itu sangat penting untuk menunjang produktivitas kelapa sawit, karena ini juga akan menunjang dengan hasil panen yang menyangkut dengan penghasilan petani. Semoga dengan adanya pelatihan ini
para petani bisa mengaplikasikan ilmu yang sudah dibagikan, dan kita harapkan hasilnya bisa maksimal, bisa optimal, walaupun dengan luas lahan yang ada, tetapi hasilnya bisa lebih banyak dibandingkan kemarin-kemarinnya. Kesan dan pesannya, saya sangat bangga, sangat bahagia karena boleh berkumpul bersama Bapak Ibu semua di sini. Harapan ke depan, semoga kita sehat selalu, diberi banyak rezeki, dan terus semangat untuk bekerja, karena kalau tidak kita yang kerjakan itu, ya siapa lagi, ya. Supaya penghasilan dan ekonomi kita makin membaik, ya kita harus bekerja keras. Mungkin itu saja. Selamat siang. Terima kasih untuk CURK, dan adanya pelatihan pertanian ini menjadikan kami lebih semangat lagi untuk bertani ya. Mungkin cuma ini yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Semoga CU makin jaya, mantap. Terima kasih kami ucapkan, kami selaku anggota Maung Kecubung, banyak-banyak terima kasih kami ucapkan sama Pak Yohanes, Pak Dius telah mempraktekkan karya pupuk secara aplikasi untuk di TM kebun Pak Dika. Ya, kami banyak berterima kasih masukan yang telah diberikan beliau kepada kami. Ya, mungkin itu saja. Adapun kekurangan kelebihannya, kami selaku anggota banyak berterima kasih karena sudah dikasih ilmu sama beliau, Pak Asisten Pak Dius. Terima kasih. Untuk CU Remung Kecubung, aplikasian pupuknya sungguh sangat luar biasa. Dan saat ini kami telah mempraktekkan pupuk di kebun Pak Deka. Untuk kesannya, ya mudah-mudahan kan kedepannya jadi lebih baik. Itu aja. Dan semoga bermanfaat untuk kita semua. CURK, kami bersama impian jadi nyata.